John Wick, excommunicado. Halo Sobat Rebahan dimanapun Anda berada, semoga kalian baik-baik saja dan penuh semangat hari ini. Kembali lagi bersama Malbim, selalu malam minggu. Di awal cerita film diperlihatkan seorang John Wick yang sedang berlari bersama anjingnya. John Wick adalah sang legenda pembunuh bayaran yang banyak dikagumi. Karena melanggar suatu aturan organisasi, yaitu membunuh Santino di Hotel Continental, akhirnya ia dikeluarkan dari High Table dan menjadi buronan pembunuh bayaran seluruh dunia. John Wick, excommunicado. Siapa saja yang bisa membunuh John Wick, ia akan mendapatkan hadiah sebesar 14 juta dolar. Saat John Wick menaiki sebuah taksi, tiba-tiba saja jalan yang akan dilewatinya macet. John Wick lalu menitipkan anjingnya ke supir taksi supaya diantar ke Continental. Kemudian ia keluar dari taksi lalu berlari menuju perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, John Wick menemui resepsionis dan bilang ingin melihat sebuah buku. Ia lalu berjalan menuju rak untuk mengambil buku itu. Di dalam buku itu, John Wick menyimpan foto keluarga, koin, dan tiket salib yang akan digunakan bertransaksi di organisasinya. Saat John Wick mengambil koin, tiba-tiba saja datang pembunuh bayaran yang sudah mengincarnya. Karena si pembunuh tahu 20 menit lagi John Wick berstatus excommunicado. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, pembunuh itu langsung menyerang John Wick. Setelah John Wick menghabisi pembunuh tadi, bau John Wick berdarah akibat tusukan pisau. Kemudian John Wick berlari mencari dokter. Saat di depan rumah dokter, ia langsung mengetuk pintu. Di sini awalnya dokter menolak membuka pintu karena dokter takut dapat masalah. Namun karena John Wick masih punya waktu 5 menit sebelum berstatus excommunicado, akhirnya dokter ini pun mau membuka pintu lalu mengobati dan menjahit luka John Wick. 5 menit berlalu, belum sempat menyelesaikan mengobati luka John Wick, akhirnya status excommunicado John Wick pun aktif, dan sekarang John Wick resmi menjadi buronan. Karena John Wick sudah dikeluarkan dari High Table, kini ia tidak lagi mendapatkan layanan dokter, sehingga ia harus menjahit lukanya sendiri. Setelah itu John Wick meminum obat yang diberikan si dokter. Kemudian dokter meminta John Wick menembaknya, supaya si dokter tidak mendapatkan masalah dengan High Table. Kemudian John Wick meninggalkan tempat dokter. Banyak sekali pembunuh bayaran yang sudah menunggu dan siap memburunya, sehingga ia berlari menuju gudang senjata. John Wick langsung membuka pintu, memilih senjata yang akan digunakan, lalu memecahkan kaca dan merakit pistol untuk melawan siapapun yang ingin membunuhnya. Lalu ia menembak dan melawan siapapun yang datang padanya.
Akhirnya, John Wick berhasil mengalahkan orang-orang yang memburunya. Di sisi lain, anjing John Wick sudah sampai di Hotel Continental. Anjing itu langsung berlari memasuki hotel dan si anjing akan dirawat resepsionis hotel. John Wick kembali melanjutkan perjalanannya. Saat ia berlari, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Kemudian dia langsung bangkit lalu memasuki kandang kuda. Para pembunuh itu pun langsung mengejarnya, sehingga John Wick harus baku hantam melawan orang-orang yang mengejarnya. Ia mengikat dan menyeret salah satu pembunuh bersama kuda yang ditungganginya. Giliran pembunuh bermotor yang langsung mengejar dan menyerang John Wick. Seketika John Wick langsung menembak mereka. Karena ketangguhan John Wick, banyak pembunuh bayaran yang gagal mengalahkan John Wick, sehingga hadiah yang bisa membunuh John Wick naik jadi 15 juta dolar. John Wick mendatangi suatu tempat yang bernama Ruska Roma. Ia segera berjalan memasuki suatu tempat itu dan bertemu dengan beberapa orang di sana. John Wick menaruh semua koin-koinnya di atas meja dan ia juga disuruh melepas ikat pinggangnya. Lalu John Wick mengambil kalung salibnya. Kemudian John Wick menemui pemimpin mereka, sebut saja Tante Ruska. John Wick menunjukkan kalung salib miliknya. Kedatangannya ke sini adalah untuk meminta tolong supaya ia diberikan tiket ke Casablanca. Awalnya, Tante Ruska menolak menolong John Wick. John Wick lalu mengingatkan Tante Ruska, semestinya kita saling tolong-menolong karena kita berasal dari suku yang sama. John Wick juga memberitahu kalau ia masih punya tiket untuk satu kali kembali ke Ruska Roma. Alhasil, mau tidak mau, Tante Ruska dengan terpaksa menolong John Wick. Jardani, you know when my pupils first come here? But here you John are. Wick diajak berjalan melewati anak-anak calon pembunuh yang sedang berlatih. Disinilah dulu John Wick dilatih bertarung. Lalu mereka berjalan ke suatu ruangan. Kemudian Tante Ruska dan John Wick duduk berhadapan. John Wick memberikan kalung salib supaya Tante Ruska mau memberikan tiket ke Casablanca. Tante Ruska mengingatkan kalau tiket sudah digunakan, John Wick tidak bisa kembali lagi ke sini. Sebagai bukti tiket sudah digunakan, anak buah Tante Ruska menempelkan salib yang sudah dibakar itu ke punggung John Wick. Take him to the lifeboat. Adjudikator mendatangi Hotel Continental New York. Ia menemui resepsionis dan menanyakan di mana Winston berada. Setelah resepsionis melihat segel milik adjudikator dan memastikannya, resepsionis kemudian menelpon Winston untuk memberitahu kalau ada adjudikator datang. Resepsionis lalu mempersilahkan adjudikator ke ruangan Winston. Setelah bertemu Winston, adjudikator menanyakan di mana mayat Santino. Winston kemudian mengantarnya melihat mayat Santino. Santino D'Antonio. Adjudikator menyalahkan Winston karena membiarkan John Wick menembak Santino di hotelnya, karena hotel ini adalah wilayah kontinental. Karena itu, adjudikator memberikan sanksi kepada Winston. Dalam 7 hari, Winston harus berkemas dan mundur dari jabatannya sebagai manajer Hotel Continental. Di tengah hujan lebat, adjudikator juga menemui Bowery, raja para pengemis. Adjudikator membuka tasnya dan menunjukkan sebuah pistol yang diberikan Bowery kepada John Wick. Bowery dianggap melawan High Table karena membantu John Wick dengan memberinya pistol dengan 7 peluru. Adjudikator memberi sanksi kepada Bowery untuk mundur dari jabatannya dalam 7 hari.
karena Bowery sudah memberikan John Wick 7 peluru. Sampailah John Wick di Casablanca. Saat ia berjalan di pasar, terlihat ada beberapa pembunuh bayaran yang sudah mengamatinya. Lalu para pembunuh itu menghadang John Wick di sebuah lorong dan langsung menyerangnya. Kemudian datang seseorang menghentikan pertarungan tersebut dan menjelaskan kalau manajer Sofia sudah menunggunya. Kemudian orang itu mengantarkan John Wick ke ruangan Sofia, manajer Continental Casablanca. Saat John Wick menunggu, tiba-tiba saja Sofia muncul dan langsung menembaknya. Sofia tahu jika John Wick memakai rompi anti peluru, jadi John Wick tidak mungkin mati dengan tembakan itu. Kedatangan John Wick menemui Sofia adalah untuk meminta bantuan Sofia mengantarkannya menemui Barada, bos lama Sofia. Awalnya Sofia menolak karena takut dapat masalah. Namun John Wick memiliki segel darah perjanjian dengan Sofia untuk saling menolong jika membutuhkan. Akhirnya Sofia menyuruh John Wick bersiap-siap untuk berangkat ke tempat Barada. Di sisi lain, adjudikator pergi ke Jepang menemui Zoro di warung susinya. Tujuan adjudikator menemui Zoro adalah untuk memberinya pekerjaan membunuh John Wick dan memberi sanksi orang-orang yang terlibat membantunya, dengan menjanjikan akan menjadikan Zoro manajer Continental menggantikan Winston. Mendengar hal itu, Zoro dan anak buahnya bersedia melakukan tugas itu. Kemudian adjudikator dan Zoro mendatangi Ruskaroma. Di sini anak buah Zoro menyergap dan menghabisi penjaga di sana. Mereka kemudian berjalan di atas panggung di antara para penari balet. Adjudikator menemui Tante Ruska lalu menginterogasinya. Mengapa ia membantu John Wick? Tante Ruska beralasan kalau John Wick masih mempunyai tiket sehingga ia berhak satu kali kembali ke Ruskaroma. Namun adjudikator menolak alasan itu lalu memberi sanksi Tante Ruska dengan menusuk tangannya. Sofia dan John Wick akhirnya tiba di pabrik percetakan koin. Kemudian Barada, sang manajer di tempat itu menyambut mereka, lalu mengajak John Wick berjalan masuk dan menunjukkan koin pertama yang pernah dicetak di High Table. You see that coin? The coin, of course, it does not represent the monetary value. John Wick mengatakan kepada Barada kalau ia butuh bimbingan supaya bisa menemui Presiden High Table. Sang manajer bilang kalau John Wick tidak bisa menemui Presiden High Table, namun ia akan menemukan John Wick. Barada memberi petunjuk pada John Wick untuk berjalan di padang pasir dan Presiden akan menemukan John Wick atau tidak menemukan John Wick. Saat John Wick dan Sofia mau pulang, sang manajer meminta anjing Sofia. Namun Sofia menolak. Karena itu, sang manajer lalu menembak anjing Sofia. Sofia yang marah dan tidak bisa menahan diri karena anjingnya ditembak. Ia pun mengambil pistol yang disimpannya di baju anjing itu, lalu menembak sang manajer. Sofia dan John Wick kemudian melawan para penjaga di sana. Akhirnya, Sofia dan John Wick berhasil kabur menuju padang pasir. Mereka lalu berhenti dan Sofia memberi makan anjingnya.
Sofia juga memberi John Wick botol aqua untuk bekal di perjalanan. John Wick dan Sofia kemudian berpisah. John terus berjalan di padang pasir hingga pingsan. Di sisi lain, Bowery kembali didatangi adjudikator. Adjudikator membawa Zoro dan anak buahnya. Dengan kehebatan Kijoko Bodo, anak buah Bowery berhasil dibantai. Adjudikator menemui Bowery yang sedang memegang burung merpati. Karena Bowery belum juga turun dari tahtanya, Zoro kemudian memberikan 7 sayatan di wajah Bowery. John Wick yang pingsan akhirnya ditemukan di gurun pasir oleh anak buah Presiden High Table, dan kemudian ia dibawa menaiki onta ke sebuah camp. Setelah John Wick sadar dari pingsannya, ia mengatakan meminta pengampunan dan menyatakan ingin kembali ke High Table dengan konsekuensi menjadi pembunuh bayaran seumur hidup. Sebagai persyaratan supaya diampuni, John disuruh membunuh Winston dan memotong jarinya. Presiden High Table mengatakan kalau selama perjalanan mencari Winston di New York, John Wick tetap berstatus excommunicado. Sampailah John Wick di New York, ia berjalan memasuki stasiun kereta. Di tempat itu, Zoro dan anak buahnya sudah menunggu John Wick. Setelah Zoro melihat John Wick, ia segera mengeluarkan sebuah pisau dan menghadang John Wick. Mereka sempat berhadapan. John Wick kemudian membunuh salah satu anak buah Zoro, lalu keluar dari stasiun dan menyerang anak buah Zoro lainnya. Ia menghabisi dengan sebuah helm, lalu ia mengambil motornya. Kemudian Zoro dan anak buahnya langsung mengejar John Wick. Saat John Wick terjatuh dan akan ditembak Zoro, ia langsung memegang lantai Hotel Continental, sehingga resepsionis hotel mengingatkan Zoro jika ia menembak, ia akan jadi buronan seperti John Wick. Alhasil, Zoro tidak menembak John Wick saat itu. Kemudian John Wick dan Zoro masuk dan duduk di ruang tamu. Di sini Zoro mengatakan kalau ia adalah penggemar John Wick. Zoro mengatakan kalau mereka sama-sama hebat dalam membunuh. Namun John Wick mengabaikan perkataan Zoro. John Wick berjalan menemui Winston untuk membunuhnya. Winston sudah menunggu John Wick dengan sebuah pistol. Winston memberikan pistol itu kepada John Wick. Winston mempersilahkan John Wick menembak jantungnya. Namun di sini John Wick ragu menembak Winston karena Winston adalah teman baiknya. Kemudian sang adjudikator datang dan bertanya kepada Winston, "Apa kamu mau mundur?" Winston menjawab tidak. Dan John Wick juga tidak mau membunuh Winston. Karena hal itu, adjudikator menelpon kantor pusat dan mengubah status Continental menjadi zona bebas, sehingga hotel tersebut bisa untuk berperang. Adjudikator memanggil pasukan untuk memburu Winston dan John Wick. Winston dan John Wick berjalan memasuki ruang senjata. Resepsionis kemudian menunjukkan pilihan senjata yang bisa digunakan John Wick. Dan John Wick langsung menyiapkan senjatanya. Sebuah bus militer datang, puluhan pasukan keluar dari bus dan memasuki hotel dengan melempar bom asap. Kemudian John Wick datang dan menyerang mereka. Ternyata pasukan itu memakai baju anti peluru. Hal itu membuat John Wick kesulitan menghabisi mereka, sehingga John Wick kembali lagi ke ruang senjata untuk mengganti senjatanya. Resepsionis menunjukkan shotgun dengan peluru yang bisa tembus baja. Lalu mereka mengisi peluru dan kembali berperang.
John Wick kembali lagi bertemu Zoro. Lalu, tiba-tiba saja anak buah Zoro, si Yayan dan Cecep menyerangnya. Dalam pertarungan itu, John Wick hampir saja dikalahkan. Bahkan, Yayan dan Cecep mengejek dengan mengatakan kalau sekarang John Wick lemah. Namun setelah itu, John Wick berhasil bangkit lalu membalikan keadaan. Saatnya John Wick dan Zoro saling berhadapan, dan terjadilah pertarungan. Sampai akhirnya John Wick memenangkan pertarungan tersebut dengan menusuk Zoro di jantungnya. Melihat kuatnya kubu Winston, lalu sang adjudikator mengajak Winston bernegosiasi. Dalam negosiasi ini, disepakati kalau Winston akan kembali menjadi manajer Continental New York. Kemudian John Wick datang. Adjudikator berkata kepada Winston, "Bagaimana dengan John Wick? Apa yang akan kita lakukan padanya?" Lalu Winston menembak John Wick di bagian badannya dan mengarahkan John Wick supaya jatuh dari gedung. Lalu adjudikator meninggalkan Continental. Saat hendak masuk mobil, ia sempat melihat gang di samping gedung dan ia tidak melihat mayat John Wick. Sehingga ia kembali menemui Winston dan mengabarkan bahwa John Wick sudah tidak ada di bawah. Lalu menyuruh Winston segera mencari dan menghabisi John Wick sebelum John Wick mendatangi kita di malam hari. Ternyata John Wick sudah diselamatkan oleh anak buah Bowery. Bowery berkata kepada John Wick, "Bagaimana kabarmu, John? Apakah kamu marah?" Masa-masa sulit itu akan mengujiku, tetapi tidak menghancurkanku. Tetaplah di jalan yang kau pilih, sulit apapun itu. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Jangan lupa dukung channel Malming dengan komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tak peduli ini hari apa, yang penting saya ucapkan selamat Malming dan sampai jumpa.